Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh anugerah kasih serta cintamu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada bersama-sama dalam ibadah yang luar biasa ini. Hamba sungguh sangat percaya bahwa Tuhan hadir bagi setiap kami. Tuhan hadir untuk memberkati ibadah ini. Tuhan hadir untuk memberkati anak-anak-Mu. Tuhan berkati jemaat Tuhan sekalian. Urapan Tuhan tercurah bagi setiap kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Tuhan, terima kasih kami masih bisa untuk bersama-sama beribadah dalam situasi social distancing. Dalam ibadah kami waktu walaupun harus menjaga jarak karena virus corona, namun kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus yang baik. Mari Bapa berkati ibadah ini. Berkati semua kami. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Orang percaya bersama katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara. Kok gak seru? Shalom saudara. Haleluya. Kita beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hanya oleh anugerah Tuhan kita boleh dipertemukan kembali pada hari ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang luar biasa ini, setelah melalui berbagai macam pergumulan-pergumulan, saya percaya bahwa semua kita punya pergumulan, tapi satu hal yang perlu kita renungkan, kita pikirkan, bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Saya mau berbicara dengan tema yang sangat menopang, menguatkan. He will save. Katakan amin. Haleluya. Artinya Dia akan menyelamatkan. Dia sanggup menyelamatkan. Dia sanggup melindungi. Dia sanggup menaungi setiap anak-anak Tuhan. Katakan amin saudara. Saya mau membacakan satu ayat pendahuluan dalam Sefanya pasalnya yang ketiga ayat 17. Sefanya pasal 3 ayat 17. Sefanya pasal 3 ayat 17. Saudara lihat bersama-sama. Tapi kalau mau keseluruhan kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-9. Saya baca bagi saudara sekalian. Tema atau judul perikop bacaan ini yaitu janji keselamatan. Sefanya pasalnya yang ketiga, janji keselamatan. Saya baca bagi saudara mulai dari ayat ke-9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Saudara mengerti arti bibir yang bersih? Bibir yang gak suka ngumpet. Bibir yang gak suka cerita kejelekan orang lain. Kita cerita jelek orang lain belum tentu kita gak jelek. Bibir yang suka ngegosip, ya. Bibir yang suka apa lagi yang kadang-kadang gak kita sadari. Bibir yang suka mengeluh dan bersungut, ya. Yakni bibir yang bersih supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan.
yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang akan makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertepik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukum. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Engkau tidak akan takut pada corona lagi. Amin. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Hei jemaat, semangat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Stop. Gak, itu gak benar. Tepuk tangan yang semangat untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setuju saudara? Setuju? Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Hello, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Oleh sebab itu, Anda harus memiliki kasih yang mula-mula. Jatuh cinta, berjuta rasanya, harus kita miliki itu. Kalau kita jatuh cinta pada Tuhan, miliki berjuta-juta rasa kepada Tuhan. Setuju? Semua pada lemah, lebih lesu, berbeban berat. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, pasti memiliki banyak rasa. Oke? Saya ulangi ayat 17. Karena dari sini saya mau membahas dia. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya. Seperti pada pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang. Tetapi aku akan menyelamatkan yang apa, saudara? Tetapi aku akan menyelamatkan yang apa, saudara? Saya ulangi, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencang, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Sefanya pasalnya yang ketiga ayat 9 sampai ayat 20. Ini adalah satu gambaran bagaimana Allah merindukan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Apa yang Allah rindukan terjadi dalam kehidupan saudara? Bukan persungutan, bukan keluh kesah, bukan merundung nasib, tetapi ada sorak-sorai, sebab bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Jadi orang Kristen dilarang lebay. Orang Kristen dilarang membleh. Tetapi Tuhan mengharapkan kita memiliki cinta yang mula-mula, sebab ayat ini sudah berkata bahwa Ia akan memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Wow, kalimat ini kalimat yang luar biasa. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Banyak orang di dalam merenungkan bagian ini, dia memikirkan ada perkara-perkara spektakuler sepihak. Misalnya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.
Lalu orang, wow, luar biasa, He will save. Benar, itu firman Tuhan yang berkata kepada kita. Tetapi sayang sekali, banyak orang agnostis. Artinya orang-orang yang tahu Tuhan ada, tapi tidak mengenal Tuhan. Oke saudara? Saudara, saya merenungkan kalimat agnostis ini, yaitu pemahaman bahwa Tuhan ada, oh Tuhan hebat, oh Tuhan dahsyat, oh Tuhan ajaib. Tapi kata orang, untuk ngalamin sendiri, untuk dia nikmati keajaiban, kedahsyatan, kehebatan Tuhan itu tidak dirasakan. Nah, ini tipikal orang agnostik. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di dalam ayat tadi dikatakan Tuhan itu senang, Tuhan bergirang karena kita dengan sukacita. Tapi lupa, ada satu bagian yang terpenting. Bagaimana supaya saudara bersukacita? Bagaimana supaya kita berkemenangan? Bagaimana supaya kita dalam kehidupan kita ini enjoying? Ada sukacita, ada kesenangan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya terjebak di dalam lamunan kehidupan saya setiap hari. Hari Kamis, saya goreng ayam. Ya, namanya juga hidup sebatang kara kan ya. Saya goreng ayam, tamu saya udah pergi. Saya goreng ayam, saya bikin bumbu semua, saya goreng, saya siapin di meja, saya masak sop untuk diri sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Gitu. Nah, saudara, saya beres. Saya ada satu alat itu sepit. Sepit panjangnya kurang lebih sekitar 30 cm untuk biasa kalau saya goreng sesuatu angkat untuk ditiriskan. Gak pernah barang itu tuh terpisah dari kompor. Pasti saya habis itu saya taruh di sampingnya. Kalau cuci saya pasti taruh di sampingnya. Tapi luar biasanya, dan sampai hari ini saya duduk memikirkan di mana barang itu bisa nggak ada. Bisa nggak ada. Saya guyon dengan diri saya sendiri. Mak, kau ini nggak usah datang mudah-mudahan gua. Aku cuma guyon diri sendiri. Tapi jujur gak ketemu tuh barang sampai hari ini. Apakah sudah saya buang di dalam tong sampah? Saya mulai rewind kembali, saya flashback. Gak mungkin di tong sampah itu barang bawang, kulit-kulit bawang apa semua yang saya masukin. Dan ada botol baygon, kaleng baygon yang saya buang. Gak ada yang lain. Saya flashback, saya cari sampai saya naik ke rumah, saya buka rumah kamar mandi saya. Gak mungkin, pasti saya tahu, tapi gak ada. Nah, fenomena 2 hari berturut-turut. Bukan lalat hijau, lalat bangkai bukan, tapi lalat yang ada garis-garis itu, yang coklat itu. Itu mungkin ada ribuan ekor. Bisa datang di tempat saya berdiri masak dan mati di situ. 2 hari berturut-turut. Lalu saya ini mau coba apa sebenarnya mau datang ganggu awal ini. Malam-malam saya bangun. Saya pergi berdiri di sini. Seluruh bulu-bulu saya berdiri. Asal sudah selalu berlaku. Saya bilang untuk diri saya sendiri. Saudara, fenomena-fenomena seperti ini kadang-kala tanpa kita sadari justru datang untuk menghantui diri kita sendiri. Lalu membuat kita menjadi lemah. Lalu membuat segala macam pikiran datang untuk menguasai kita. Nah saudara, hari ini saya mau berkata, ayat ini dia datang berkata, gak perlu takut apapun, sebab Tuhan Allahmu ada di antaramu, memberi kemenangan kepadamu. Katakan amin. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Nah, yang saya mau terjemahkan lebih spesifik, kita bisa menikmati, kita bisa mendapatkan semua itu apabila saudara perhatikan baik-baik. Ayat berikut, kalimat berikut, bukan ayat. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ini penting. Ini sangat penting. Ia membaharui engkau dalam kasih
Kenapa mesti ada di sini kalimat seperti ini? Kalau di dari urutan alinea yang dibuka, Tuhan Allahmu ada di antaramu, bla bla bla, beri kemenangan, itu sinyal bahwa kita tidak akan terkalahkan karena kita punya Tuhan. Mau corona kek, mau tante kor kek, mau apapun, kita tidak akan terkalahkan. Katakan kiri kananmu. Tatap aja, kan social distancing. Ayo ngomong, ketus, plototin wajahnya. Haleluya, amin saudara. Tapi kayaknya suara saudara tuh kayak dikulung. Saya mau suara saudara tuh tercetus, karena itu perkataan iman. Dan sesudah itu beri kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan, sebab kita adalah orang-orang yang tak akan terkalahkan. 2, 3, come on. Tidak akan terkalahkan. Nah, saudara, kita tidak cuma cukup bisa berhenti pada fase itu. Gak bisa. Kalau kita bisa cuma berhenti pada fase tersebut, maka cenderung akan membuat kita menjadi tinggi rohani, tinggi hati maksud saya. Saudara paham ini? Akan membuat kita menjadi sombong rohani. Makanya dikatakan di sini kalimat berikut, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Wow, sempurna ayat ini. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Jadi percuma semua apa bisa kita lakukan, percuma semua apa bisa kita jalani, percuma semua apa bisa kita praktekkan, tapi kalau kita tidak punya kasih, semua itu gak ada arti. Hari ini Tuhan kembali mengutus saya ke tempat ini. 1-2 hari saya akan ada di Buyan. Selasa atau Rabu saya sudah balik. Nah saudara, hari ini saya datang dan saya berindu dan saya berdoa. Saya ingin memberi api Injil ini bagi saudara. Api Injil yaitu api kasih Allah, kasih mula-mula untuk kita miliki. Ketika kita memiliki kasih yang mula-mula, maka nyata Allah akan ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Baik kemenangan secara intern kita, hati kita, pikiran kita, kemenangan secara kelompok Tuhan akan berikan. Kalau apa? Kita mendasari itu semua dengan kasih. Tantangan boleh datang, persoalan boleh datang, pencobaan boleh datang, masalah silih berganti. Tetapi percaya, Alkitab menjamin nanti ayatnya keluar, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Allah. Oke? Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah. Sebab aku yakin, ya, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun satu makhluk lain, atau corona, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Jadi semua itu tidak bisa memisahkan dari kita dari kasih Allah. Oleh sebab itu hari ini Tuhan bilang, aku membaharui engkau dalam kasih. Moga saudara paham di bagian ini. Ya, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Artinya begini, jemaat yang bahagia, Tuhan mau membaharui saudara dan saya dalam kasih-Nya supaya kita memiliki cinta yang mula-mula. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Come on. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, dalam hidupku, ku
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Minta Tuhan melayakkan kita mendapat perkenanan Tuhan. Haleluya. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Dan biarlah itu menjadi komitmen kita. Kalau kita memiliki cinta yang mula-mula, karena Tuhan membaharui kita dalam kasih-Nya, maka kalimat dari pujian ini bagian terakhir, pakailah aku sesuai rencanamu. Katakan amin. Pakailah aku sesuai rencanamu. Setuju? Setuju? Berarti secara tidak langsung saudara telah memberikan tubuhmu, saudara telah memberikan hidupmu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan harus khotbah di mimbar ini. Melayani Tuhan bukan harus worship leader, memimpin puji-pujian. Melayani Tuhan bukan harus jadi singer. Melayani Tuhan bukan cuma bagian musik. No, melayani Tuhan yaitu menampakkan Kristus dalam keseharianmu bagi orang lain, dan biarlah orang melihat Yesus ada dalam kehidupanmu karena engkau memiliki cinta yang mula-mula. Orang kalau jatuh cinta gak akan bisa sembunyi-sembunyi. Anak remaja kalau jatuh cinta gak bisa sembunyi. Gak bisa. Mau sembunyi bagaimana dari papa sama mamanya? Gak bakalan bisa. Walaupun sekarang lebih mudah lagi, sudah ada gadget, ada handphone. Di dalam selimut pun dia buka handphone. Tutup dari kaki sampai kepala selimut, pada dalamnya handphone. Pacaran lewat handphone. Kenapa? Kenapa harus terjadi? Karena lagi jatuh cinta. Kalau saudara lagi jatuh cinta sama Tuhan Yesus, nggak akan bisa didiamkan dan tersembunyi. Itu akan kelihatan. Kelihatan dari kesaksian hidupnya, kelihatan dari aktivitasnya, kelihatan dari cinta akan rumah Tuhan. Haleluya, amin. Saya bersyukur jemaat ini luar biasa. Walaupun social distancing sampai ke gereja-gereja, yang mau ke gereja harus daftar dulu. Lo benar. Daftar umur di bawah di atas 55 nggak boleh ke gereja. Atau yang lagi nggak boleh ke gereja. Atau yang suhunya mungkin di atas 37 nggak boleh ke gereja. Sudah ada batasan. Tapi jemaat ini luar biasa, saudaraku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, itu bukti aku mencintai Yesus. Ada cinta yang mula-mula dalam kehidupanku, ya kan? Kan ada lagu dangdut yang tadi sudah saya nyanyikan. Jatuh cinta berjuta-juta rasanya. Biar siang biar malam, gak peduli. Jatuh cinta, saudaraku. Kalau bisa lagi cuci piring, bantu mak di dapur, udah handphone ada di situ, saudaraku. Ya, siapa tahu tiba-tiba ada SMS atau ada WhatsApp atau apa saja deh. Karena lagi jatuh cinta. Saudara, zaman gadget sekarang semua pakai handphone, saudara. Jatuh cinta pakai handphone, saudara. Oke? Di situ bisa semuanya. Bisa fit color. Bisa TikTok-TikTokan, saudara. TikTok-TikTokan, saudara. Segala macam bisa, saudara-saudara. Ya. Menampakkan orang jatuh cinta, saudaraku. Segala macam. Ada lagi yang kurang kerjaan lagi. TikTok main sendiri udah kayak orang bodoh gitu, saudara. Tapi ini fenomena. Nah, anak Tuhan yang jatuh cinta TikTokan juga sama Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang jatuh cinta kalau dia harap ada WhatsApp, ada Line, pakai Line atau pakai Messenger atau pakai apa saja, berarti dia selalu pegang handphone. Sekarang handphone lebih penting dari segala-galanya, saudara. Bisa-bisa nggak makan, yang penting handphone, saudara. Betul nggak? Nah, kira-kira gitu. Nah, bukti mana kalau kita jatuh cinta? Alkitab juga harus sering dibaca. Itu surat cinta Tuhan buat kita. Halo? Kok dia melulu? Kalau lagi jatuh cinta sama Tuhan itu setiap saat mau baca surat cintanya Tuhan. Setuju? Ya, kalau zaman dulu mau bawa Alkitab kan susah.
tebal, gede, ada yang kecil ukurannya palingnya 12 cm, tapi kan tebal, susah bawanya. Sekarang kan udah gak susah. Handphone tinggal isi dikocek aja bisa. Dalamnya ada surat cinta. Kalau saudara pacarmu WhatsApp saudara, ya dengar baik-baik. Kalau pacarmu WhatsApp saudara, saudara gak baca, itu kan kelihatan. Checklist doang saudaraku, ya memang ada settingannya. Tapi bisa kelihatan dia baca apa kagak, ya kan? Nah kalau sampai udah dibikin WhatsApp 1, 2, 3, 4, gak baca-baca, ngambek, marah. Betul nggak? Betul nggak? Kok tua-tua yang jawab? Emangnya tua-tua masih bercanda ya? Hah? Ini remaja-remaja nih, ngopi, akhir-akhir kayak gitu, guru, iya kan? Pasti ngambek kalau WhatsApp kan dia, kamu apa ada WhatsApp kok? Sampai sudah 3 kali, kalau sampai masih baca di telepon, baca tuh WhatsAppku. Halo? Paham ini? Baca tuh WhatsAppku. Oh iya, sorry bang. Sorry bang. Adik-adik baca. Sudah bayangin sama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan telepon, weh baca tuh surat cintaku. Habis kau saudaraku. Maka ayat ini dia bilang, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Artinya bukan kasih Tuhan itu berubah-ubah. Bukan kasih Tuhan itu usang. Bukan kasih Tuhan itu udah ketinggalan zaman. Bukan. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, yaitu supaya engkau bisa muncul kasih yang ulang-ulang kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab ayat ini dilanjutkan, dikatakan di sini bahwa ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Amin saudara. Nggak mungkin habis baca ini surat cinta ya, bukan surat curhat ya. Habis baca surat cinta langsungnya nangis. Nggak mungkin, pasti hatinya berbunga-bunga. Lain kalau surat putus atau surat curhat, itu persoalan berbeda lagi, ya kan? Tapi kalau namanya surat cinta, pasti berbunga-bunga. Saya mau bilang, mari buat hati Tuhan berbunga-bunga melihat kehidupan kita. Kurang kencang amin. Setuju? Baik. Makanya tadi saya katakan, kita pikir Tuhan ini lagi apa? Kita renungkan, Tuhan ini lagi apa? Saudara, ada beberapa orang yang saya tanya, bagaimana pikiranmu dengan Tuhan? Bagaimana kamu memikirkan Tuhan lagi apa? Ada yang berkata begini, ada 2 jawaban. Oh, Tuhan lagi duduk dan melihat ke bawah, melihat umatnya. Satu bilang, Tuhan sedih melihat keadaan manusia. Mengapa saudara? Karena Anda berpikir gini, dalam keseharian Tuhan, apa mungkin Tuhan lagi bosan, khawatir, ragu-ragu, peduli, terlalu sibuk, marah, gembira, atau sedih? Sepintas terdengar kayak ini pertanyaan yang bodoh. Tapi sebenarnya bukan. Ini satu pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan. Apa yang sementara dikerjakan oleh Tuhan melihat kita? Nah, melalui 2 jawaban tadi, dalam 2 jawaban tersebut gak bisa dipersalahkan, karena begitu banyak orang Kristen memang berpikir seperti itu, dan karakter menunjukkan sifat perbuatan manusia, lalu berpikir Tuhan lagi duduk di atas tahta mengamati manusia. Oh ini jogal, ini jogal, ini. Lalu berpikir Tuhan akan menghukum kita dan sebagainya. Itu yang tadi saya katakan, agnostik, artinya tahu Tuhan ada tapi nggak ngalamin Tuhan. Berita baiknya hari ini, berita luar biasanya hari ini, ada satu berita yang luar biasa. Musa pernah katakan, Sefanya pernah katakan, dan Yeremia pernah katakan, nabi-nabi besar semua pernah katakan. Saya cuplik beberapa ayat. Musa bilang begini, Tuhan akan selalu, saudara jangan lupa ya, cinta mula-mula tadi ya, karena saya bertolak mulai dari situ, oke? Aku akan membaharui engkau dalam kasih-Nya. Lain, saya bertolak dari situ. Berbicara Tuhan hadir, pahlawan yang memberi kemenangan, itu semua bonus. Tapi standarnya Tuhan mau membaharui kita dalam kasih-Nya.
Katakan amin saudara. Makanya Musa bilang, Tuhan akan selalu bersuka atas kamu. Berita baiknya, Tuhan akan selalu bersuka atas jemaat di Boyani. Tuhan akan selalu bersuka atas kalian. Haleluya. Seperti ia bersuka cita akan nenek moyangmu dulu Abraham. Ulangan pasal 30 ayat 9. Lalu saya menguatkan itu dengan Yeremia pasal 1 ayat 5 berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Ayat ini ayat-ayat spektakuler. Artinya dengan kita membaca surat cinta Tuhan, itu membuat kita menjadi wow. Setuju? Setuju? Oke. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Menguduskan engkau berarti banyak orang dia berpikir sempit. Menguduskan engkau berarti artinya, oh kita ini sudah suci dari langit. Bukan itu maksudnya. Tapi ayat ini memberi sinyal. Saudara, buka yuk. Saya rindu kita baca ayat ini. Yeremia 1 ayat 5. Kita baca dengan suara yang lantang. Dan ini biarlah menjadi rema bagi kita sekalian. Ya. Sudah buka Yeremia 1 ayat kelima. Dalam hitungan ketiga, baca bersama-sama. 2, 3, mulai. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Wow. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow, ayat ini spektakuler. Ayat ini luar biasa. Bayangkan saudara look at me. Saudara lihat saya. Ayat ini dia bilang, sebelum aku membentuk engkau. Jadi saudara, kehamilan itu tidak ada terjadi begitu saja dan kebetulan. Tapi semua kehamilan yang terjadi karena Allah mengizinkan, itu kan Dia yang membentuk semua itu. Katakan amin. Berarti saudara ada di sini, ini bukan kebetulan. Kita ini spesial. Oke? Makanya karena sebelum aku bentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah kenal engkau. Berarti saudara, hari ini hari yang luar biasa. Anda saya bodoh amat, hidung mancung ke dalam, mancung keluar, kulitnya biru, kulitnya putih, kulitnya coklat, abu-abu, nggak ada urusan. Artinya saya cuma mau bilang, hari ini Tuhan mengenal engkau secara pribadi. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Bukan Tuhan sucikan kita atau bla bla, bukan itu maksudnya. Tetapi aku menguduskan engkau. Maksud apa Tuhan mau? Tuhan telah memisahkan engkau. Memisahkan engkau dari kehidupan yang sia-sia. Memisahkan engkau dari lalang dan gandum. Saudara paham akan hal ini? Saudara paham akan hal ini? Memisahkan engkau dari jerami dan emas. Berarti saudara bukan jeraminya, tapi saudara emasnya. Saudara bukan lalangnya, tapi saudara gandumnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, Yeremia menegaskan kepada kita hal demikian. Oleh sebab itu dalam 2 Korintus 4, oleh sebab itu, dengar baik-baik. Oleh sebab itu, Anda dan saya spesial. Apapun keadaan saya, kondisi saya seperti ini, jujur secara daging saya udah rasanya nggak sanggup. Tapi saya selalu dikuatkan oleh surat cintanya Tuhan, karena Dia membaharui saya dalam kasih-Nya. Amin. Amin. Ada kalimat yang mengatakan ayat 8, 2 Korintus pasal 4. Saudara ada buka Alkitab? Baca yuk. Saya rindu saudara baca biar jadi sinyal positif. Aura positif. Energi positif bagi kita. Baca dengan suara yang benar-benar saudara miliki. Bukan asal-asal baca, tapi baca dengan suara yang lantang. Oke, 2 Korintus pasal 4 mulai ayat 8. 2, 3, mulai. Namun tidak terjepit, kami sukar, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun
Dikatakan dalam segala hal. Sekalipun kami ditindas, tapi tidak terjadi. Karena kita spesial. Kami habis akal. Mana corona sampai sekarang gak selesai. Bikin habis akal. Saudara, di sini nggak terlalu terasa nggak? Nggak terlalu. Hari ini aku mau bilang buat saudara, sinyal resesi global mulai terjadi secara ekonomi. Mengapa? Pemain besar, pemain yang luar biasa, yang hebat, misalnya Pizza Hut, itu kan pemain kelas dunia. Starbucks, tahu Starbucks? Itu kan pemain Starbucks, kopi hitam, satu gelas bisa 56.000. Saya demen duduk di Starbucks, goyang-goyang kaki, pikir masa depan, kawin lagi. Ketawa. Senang kalau dengar begitu. Menderitanya di sini, kalian ketawa. Starbucks, Pizza Hut, pemain besar. Aku mau beri kesaksian buat saudara. Di Pontianak gak usah jauh-jauh. Apalagi di Jakarta, kota-kota besar. Sekarang Starbucks yang biasa orang duduk di kafe Starbucks itu, sekarang saudara boleh duduk di situ, tapi karena resesi sudah mulai, itu orang jual Starbucks pakai tangki kayak Solo, pakai keran saudara di pinggir jalan. Starbucks, perusahaan besar turun semua ke kaki lima. Pizza Hut, makan Pizza Hut, kue bundar yang kecil begini, satu porsi ini saya itu demen yang Black Bull, ya sudah satu porsi 38.000. Sekarang saudara Starbucks pakai gerobak pinggir jalan, jual Starbucks, jual Pizza Hut. Pemain besar semua turun saudara. Kenapa? Kalau mulai terjadi resesi. Tapi Alkitab bilang bahwa sekalipun kami habis akal, namun tidak putus asa. Hari ini kami bisa beribadah dalam gereja, itu bukti kelurahan dan kasih Tuhan bahwa Tuhan ada di antaramu. Amin. Amin. Roma 8 ayat 37. Udah saya baca aja buat saudara. Roma 8. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Makanya Zefanya bilang, Ia mengharui engkau dalam kasih-Nya. Amin. Lanjut. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Saya bikin tanda kutip, saya tambah sendiri, bukan menambahi firman. Ya, bukan menambah, tapi saya bikin tanda kutip sendiri. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun satu makhluk lain, meskipun itu corona, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu Dia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Amin. Bukti nyata Galatia dia bilang begini. Selanjutnya Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, jangan ada orang yang menyusahkan aku, sebab pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Pastikan kalian punya tanda-tanda milik Kristus. Tanda-tanda milik Kristus bukan pakai kalung salib. Nehi. Tanda-tanda milik Kristus adalah hidup bergantung kepada Tuhan 24/7, 24 dalam 7 hari. Berarti day by day engkau hidup dipimpin oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus. Engkau hidup bergantung kepada Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki total surrender, berserah pada Tuhan, Tuhan akan turun tangan untuk menjamah kehidupan kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang beri kemenangan.
Efesus 2 berkata begini ayat 10, bahwa saudara dan saya kita dijadikan oleh Kristus. Kita ini cetakan. Baca Efesus 2 ayat 10 sebagai ayat yang terakhir. Saya tutup akan renungan di hari ini. Efesus 2 ayat 10. Baca dengan suara yang nyaring, yang keras, yang jelas. Sudah? Efesus 2 ayat 10. 2, 3, mulai. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya saudara, hello, look it, saudara. Kalau saya melihat Joni, saya melihat Yesus. Kalau saya melihat tulang, saya melihat Yesus. Kalau saya melihat Syafran, saya melihat Yesus. Kalau saya melihat Siritonga, saya melihat Yesus. Kalau saya melihat Mandalay, saya melihat yang hitam. Saya melihat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalau saya melihat kalian, saya melihat Kristus. Karena kita cetakannya Kristus, serupa, segambar dengan Dia. Amin, saudara. Tuhan memberkati saudara. Miliki api yang berkobar, cinta yang ulang-ulang kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Saudara bangkit berdiri dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Meskipun badai silih berganti, dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Saudara, mungkin saudara dengan kondisi ini saudara mulai suam-suam, saudara iman mulai lemah, saudara mulai banyak bertanya-tanya. Tapi firman Tuhan berkata kita tidak akan habis akal. Mari mulai bangkitkan kembali cintamu kepada Tuhan. Bangkitkan kembali rasa cinta itu. Dan niscaya segala kuasa, intimidasi, roh jahat, virus apapun disingkirkan dari kita. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, firman-Mu telah datang bagi kami untuk setiap kami mendengarkan kami. Dan biarlah iman timbul akan pendengaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu, tangan-tangan yang diangkat ini, Bapa yang lawan setiap mereka jamah kehidupan mereka. Firman Tuhan hari ini memberi sebuah kesegaran yang luar biasa, bahwa Tuhan Engkau ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tapi biarlah kami mendasari itu semua dengan cinta yang mula-mula dalam hidup kami. Dan biarlah kami memiliki berjuta rasa, karena kami kembali jatuh cinta pada Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah, karena kami adalah cetakan-Mu, duplikat-Mu di dunia ini. Dan biarlah dunia melihat Kristus lewat setiap hidup perbuatan kami, bahwa kami memiliki Kristus. Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu, Kau berkati mereka. Aku berdoa biarlah lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah api kemuliaan itu terbakar dalam hati mereka. Biarlah kami kembali jatuh cinta pada Tuhan. Urapi mereka, berkati mereka. Dan biarlah kuasa firman nyata atas kehidupan mereka. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya